dosen pengampu mata kuliah dasar bioinformatika, Bapak Dr. Hanum Isfaini MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi UNJ, Bapak Dr. Rusti M. Biomed. Dan yang saya hormati pembicara kita pada hari ini, Bapak Husna Nugraha Praja PhD. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia dan taufiknya kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti perkuliahan dasar-dasar bioinformatika pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Naufal Ma'arif yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita masuk pada acara berikutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Zahrandika. Kepada Muhammad Dafa Zahrandika, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Baik. Terdengar, Dafa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbana. Pada pagi hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan kuliah tamu kajian genomics dan proteomics pada mata kuliah dasar bioinformatika. Berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir acara ini berlangsung. Ya Allah, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide cemerlang untuk membangun kekuatan pendidikan di bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada telah berkenan untuk membacakan doa pada hari ini. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Koordinator Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta kepada Bapak Dr. Rusdi M. Biomed. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya,
para umatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Husna Nugraha Praja, PhD, dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanum Isfaini, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah bioinformatika, segenap panitia, dan yang saya banggakan para mahasiswa yang tergabung atau yang ikut di mata kuliah bioinformatika atau dasar-dasar bioinformatika. Terima kasih pada Pak Husna ini. Saya kerja bareng dengan Pak Husna ini 2019 ya. Waktu itu ada satu pekerjaan dari kementerian, hanya memang karena COVID kemudian pekerjaan itu tidak berlanjut, jadi hanya sampai di 2019. Masuk 2020, tapi pekerjaan 2019 sebetulnya menyiapkan 2020. Tapi karena ada mekanisme yang mendadak berubah, gitu ya, karena COVID itu, kemudian pekerjaan itu belum bisa dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan hubungan antara biologi atau pendidikan biologi UNJ dengan ITB masih terus berlangsung, termasuk beberapa kali mahasiswa juga dikirim ke tempatnya Pak Husna untuk belajar, baik itu dalam bentuk offline maupun online. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan lagi ya tentang peran bioinformatika dalam pendidikan biologi di era industri 4.0. Walaupun waktunya pendek, mungkin ini untuk sambutan dan sebagainya. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mendapatkan informasi yang luar biasa. Mohon informasi juga, ini pertimbangan dari Pak Husna, karena terkait bioinformatika di pendidikan biologi UNJ masih mata kuliah pilihan. Nah, ada usul dari Pak Hanum sebetulnya waktu itu, Pak, harusnya bioinformatika sudah menjadi mata kuliah wajib. Nah, sehingga mungkin kalau dari Pak Husna nanti ada masukan, bisa saja kita akan restrukturisasi lagi kurikulum untuk kemudian memasukkan bioinformatika sebagai mata kuliah wajib. Itu saja selama belajar ya. Mudah-mudahan nanti ada mahasiswa dari pendidikan biologi ini yang bisa mengambil S2 di ITB atau di luar negeri dengan inspirasi dari Pak Husna. Ya. Pak Husna ini dengan ilmu yang mungkin di UNJ belum banyak berkembang ya, karena kita ilmunya masih ilmu dasar gitu ya, ilmu dasar dengan kerjasama dengan ITB, ini salah satunya dari rancangan dari Pak Hanum dan mahasiswa bioinformatika. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan kerjasama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Husna. Semoga bisa mengembangkan ya di mata kuliah lain itu, dan dengan materi yang mungkin terkait dengan risetnya Pak Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Noval. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi atas sambutannya. Baik, kita masuk kepada acara inti, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk menyerahkan kepada moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yang bertindak sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bioinformatika, kepada Bapak Hanum. Apakah sudah bergabung, Pak? Ya, moderatornya Noval aja biar luas nanti, biar teman-temanmu kalau nanya nyela ya. Langsung aja baik. Noval dipimpin diskusi. Oh baik, Pak Hanum. Terima kasih banyak.
Baik, mungkin izin kepada operator, apakah bisa untuk menampilkan CV Pak Husna? Baik, mohon maaf Pak Husna, apakah sudah bergabung Pak? Oh iya sudah ya. Iya, iya, Maaf Pak sudah. Husna, saya Ya. Ya. mengambil dari website SITH ITB Pak. Jadi Oh kalau iya, mungkin ada yang baru, mohon maaf Pak Husna. Baik, iya, iya. untuk dosen tamu kita pada hari ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Husna Nugraha Praja, pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Pendidikan terakhir beliau di Sekolah Superior Satana Pisa, Italia. Nah, ini ada proyek beliau yang terakhir, pendampingan pemanfaatan media marketplace sebagai sarana promosi BUMDes untuk pengembangan desa agrowisata Kuranteng pada kelompok informasi masyarakat pada tahun 2021. Nah, ini yang di bawahnya ada pengembangan peptida 2.0, dual model action, kandidat vaksin dan diagnostik nanomolekuler untuk HIV berbasis kajian reverse vaccinology. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini lalu berikutnya ada publikasi terakhir beliau dengan judul The Unique Difference Between Serum Level of Soluble Urokinase plus Plasminogen Activator Receptor in Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome Children treated with an alkylating agent and calcineurin inhibitor. Lalu ada transcriptome dataset of ethylene treated flutuk wulung banana pada tahun 2021. Mungkin bisa ke bawah lagi, Bayu. Dan ini ada HKI beliau, yaitu alat untuk mengatur pematangan buah dari material bambu yang dikombinasikan dengan material kimiawi pemecah etilen pada pangan dan kesehatan yang telah disertifikasi paten oleh Kemenkumham. Baik, saya izin memberikan kesempatan kepada Bapak Husna. Kepada Bapak Husna, saya persilahkan. Oke ya, terima kasih. Ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hanum yang berkenan ya mengundang saya. Juga kemudian ini Pak Rusdi ya. Ini adalah sudah lama ya nggak ketemu juga gitu ya. Belum sempat juga bersilaturahim ya, walaupun kalau di WA Group masih sering ketemu gitu ya di situ. Juga kepada ini Noval yang saya sih cukup sering ketemu karena apa namanya Noval sering ikut ya, sering ikut acara di ITB juga sering apa namanya mengundang saya juga nih. Ini terima kasih banyak nih UNJ atas apresiasinya pada saya pribadi gitu ya. Nah, mungkin pada siang hari ini saya punya waktu sampai jam berapa ya? Kalau ini Kurang lebih 11.20 sampai 11.25 mungkin Pak Husna. oh ya, oke, baik ya. Kita mulai saja. Ya, jadi apa yang kemudian disampaikan kepada saya itu adalah terkait dengan kajian genomics dan proteomics. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah bahwa ketika kita bicara tentang omics landscape ini, maka sangat krusial untuk difahami sebelum kita memang banyak mengeksplorasi terkait dengan bioinformatika ini. Ini adalah salah satu pengetahuan dasarnya yang sangat mendukung, itu adalah dengan biologi sel dan molekuler. Jadi ini yang tentunya tidak terpisahkan karena banyak nantinya gitu ya logika-logika dalam analisis bioinformatik itu tentunya berbasis dari pengetahuan biologi sel dan molekuler itu sendiri. Nah, jadi kita mulai. Jadi saya mengambil judul ya tidak langsung ya kajian genomics dan proteomics, tetapi saya menyebutnya ini sebagai omics landscape. Yang pertama kita mulai dulu tentang sebetulnya di sini tentang biologi sel dan molekuler. Jadi
sekali lagi kalau kita bicara tentang bioinformatics gitu ya, kalau dari suku kata gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris itu, maka bioinformatics itu terdiri dari dua ya sebetulnya. Yang pertama adalah bio, yang kedua adalah informatics ya. Jadi ada bio dan juga kemudian ada informatics. Nah, kata yang disebutkan kedua ya dalam bahasa Inggris ya itu biasanya adalah keilmuan yang dominannya. Jadi kalau kita bicara tentang bioinformatics ya, maka itu adalah cara gitu ya, cara kita mengolah data-data biologi atau data-data life sciences atau data-data dari ilmu hayati gitu ya. Nah, dengan menggunakan pendekatan informatics ya. Nah, apa itu informatics-nya gitu ya? Kalau kita bicara tentang informatics ini gitu ya, maka kita berbicaranya itu adalah how to process the informations gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memproses satu informasi gitu ya. Artinya ya kita bicara di sini ada yang namanya informatics gitu ya. Di sini informatics. Nah, informatics ini adalah the way to process the data. Dari apa yang disebut sebagai information ya di sini. Dari informations ya. Dengan melalui proses informatics di sini gitu ya. Atau ya bisa dengan melalui kemudian ini data analisis ya. Data analisis atau kemudian data mining gitu ya. Data mining di sini. Lalu kemudian output akhirnya apa? Output akhirnya adalah dia harus menjadi sesuatu yang sifatnya ya. Nah, jadi kita bicara bioinformatics ini gitu. How to analyze the data, ya, how to make the informations itu become informatics. Yang menjadi objeknya apa? Objeknya ini adalah biology ini. Gitu ya. Yang menjadi objeknya itu adalah biology ini. Nah, biologinya apa? Ya, ini yang kita bicarakan gitu ya pada awal gitu ya. Ini yang saya akan banyak eksplorasi adalah kita bicara tentang central dogma. Bahwa apa yang nantinya akan kita proses dalam bioinformatics itu ya atau dalam data-data biology ini kita akan berbicara tentang data DNA, kemudian kita akan bicara tentang data mRNA, kita akan bicara tentang data protein. Ya. Secara mendasar tiga hal inilah gitu ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan melakukan ekstensifikasi tentang apa yang sebetulnya bisa kita lakukan. Jadi proses molekuler ini dalam central dogma ini yang kemudian memang memegang peranan gitu ya. Ini yang memegang peranan cukup vital. Ya. Saya akan sedikit ulas DNA, RNA, protein ini gitu ya, walaupun sebetulnya teman-teman ya sudah banyak yang mengulang-ulang sebetulnya adalah terkait ini. Jadi kalau kita bicara terkait dengan DNA ya atau DNA ini ya kita bayangkan DNA ini adalah suatu buku gitu ya. Saya selalu menggambarkan bahwa yang namanya DNA ini dia adalah buku. Di mana buku ini tentunya kita tahu ada yang namanya cover, ada yang namanya daftar isi gitu ya di sini. Ada yang namanya kata pengantar gitu ya, ada pengantar. Lalu kemudian ada bab-babnya gitu ya. Dia punya babnya. Lalu dia punya yang namanya adalah daftar pustaka. Beberapa buku dia bahkan punya yang disebut sebagai testimoni. Gitu ya. Nah, jadi DNA ini gitu ya. Jadi DNA ini equal dengan genomics gitu ya. Dia equal dengan genom. Nah, dia disebut sebagai informasi yang sifatnya adalah structural. Jadi buku itu ya kita bicara buku itu kita bicaranya adalah A sampai Z. Ya.
buku genetik tentang seorang Husna Nugra Praja, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah blueprint. Ada buku genetik tentang Naufal, yaitu juga adalah buku genetik. Setiap makhluk hidup, ya, dia mempunyai blueprintnya. Dia mempunyai buku genetiknya masing-masing. Ya. Dan kita tahu kalau kita bicara buku, itu tidak semua informasi itu merupakan informasi yang penting. Gitu ya. Artinya yang penting ini ya kadang-kadang memang yang menjadi kunci. Nah, inilah dalam konteks structural, dalam konteks A sampai Z atau dalam konteks 100% information di sini, gitu ya. Ketika kemudian dia diolah di sini, gitu ya. Nah, ketika dia diolah di sini, gitu ya, dia akan menjadi apa yang disebut sebagai functional genomics. Ya, dia akan menjadi functional genomics. Kenapa functional? Dari yang tadinya informasinya ada, itu diproses ulang. Ya. Prosesnya apa? Prosesnya ini yang disebut sebagai transkripsi, ya, yang krusial nanti akan dikerjakan oleh enzim polymerase, gitu ya. Dan kemudian, ya, proses yang kedua adalah translasi. Kenapa kemudian transkripsi, gitu ya? Karena dia hanya mengubah saja, gitu ya. Proses transkripsi itu, gitu ya. Dia hanya mengubah saja, gitu ya, dari proses yang tadinya DNA itu berupa ATGC menjadi kemudian AGUC, ya. Nah, atau Agus, ya, sitosin ini AGUC, Agus, ya. Nah, jadi mRNA, jadi transkrip hanya mengubah saja. Transkrip itu dia hanya menyalin. Tapi yang disalin nanti ada basa T yang kemudian itu diubah menjadi U, ya, urasil. Sehingga ya bahasanya adalah transkripsi. Sedangkan proses selanjutnya ini adalah dia mengalami apa yang disebut sebagai proses translasi. Ya, di sini. Proses translasi di sini, ya, proses translasi ini dia mengubah dari yang tadinya adalah basa nukleotida yang dia kemudian asalnya adalah 4 character state, ya. 4 character states di sini dia akan diubah menjadi, ya, dia akan diubah menjadi 20 karakter state, ya. Dia akan menjadi 20 karakter state, ya. 20 karakter state ini ya yang kita bicarakan adalah 20 asam amino, ya. 20 asam amino. Yang tadinya adalah ya hanya 4, ya, AGUC dari mRNA. Nah, ini makanya bahasanya adalah translasi. Dan dalam proses translasi itu kita mengenal bahwa satu asam amino ini, ya, dia dikodekan oleh apa yang disebut sebagai kodon yang terdiri dari urutan trinukleotida, ya, 1 2 3 di situ. Nah, kodon trinukleotida ini yang berasal dari trinukleotida amino. Sehingga bahasanya adalah translasi. Yang secara proses tentunya ini secara molekuler, ya, ini akan dibantu ada tRNA, ada juga kemudian ribosom yang mempunyai peran sentral. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu. Kita harus betul-betul paham, gitu ya. Minimal adalah central dogma of biology-nya. Jangan sampai tertukar-tukar, gitu ya. Jangan sampai kemudian ini ada yang kemudian meleset. Karena ya pada akhirnya nanti ketika kita berbicara tentang data-data, maka data-data kemudian yang, gitu ya, nantinya itu akan kita olah, ya, data-datanya adalah seputaran sini. Setelah dari sini, gitu ya, nah saya akan
bawa gitu ya kita semua pada suatu konteks yang lebih kompleks terkait dengan data itu sendiri. Nah, jadi kita sekarang gitu ya atau teman-teman sekarang hidup di era yang seperti ini gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara ada genotype di sini ya. Apa itu genotype ya? Dari kita berbicara tentang dari kita berbicara tentang adanya blueprint di sini yang tidak terlihat sama sekali itu disebut sebagai genotype gitu ya. Nah, nanti kita kemudian melangkah bahwa oh ternyata yang namanya Husna itu dia fenotipnya gitu ya. Warna kulitnya sawo matang ya. Tidak kemudian terlalu tinggi gitu ya, seperti itu. Kemudian mempunyai berat badan yang cukup berat gitu ya, seperti itu. Kemudian warna rambutnya hitam gitu ya di situ. Ini adalah phenotype, ini sesuatu yang nampak gitu ya. Dan kita tahu dalam classical genetik kita berbicara, kalau kita bicara rumus phenotype itu adalah G times dari E gitu ya. Bahwa yang namanya suatu fenotipe ya itu merupakan hasil interaksi dari genotipnya dengan environment-nya, dengan kemudian lingkungannya. Ya. Jadi semua orang bisa punya blueprint yang ya mirip-mirip gitu ya. Yang namanya manusia itu dia bedanya ya hanya sekitar 1% saja informasi genetiknya. Artinya kita bisa bayangkan dari cover sampai belakang itu kita beda satu sama lain ya paling di angka 1% ini. Tapi ya 1% ini yang makes different gitu ya. 1% ini yang kemudian akhirnya membuat itu berbeda. Ya, jadi jangan si elegan dengan kemudian cacing gitu. Oh saya misalnya 90% mirip dengan kemudian simpanse ya memang faktanya juga begitu gitu ya. Kalau kita bicara persentase similarity dari informasi genetika. Ya. Tapi apakah itu kemudian membuat kita menjadi persis sama? Iya tentu juga tidak seperti itu karena ras-ras manusia pun ya itu dibangun ya 1%-nya saja yang membuat kemudian akhirnya itu berbeda. Belum ditambah dengan adanya faktor lingkungan. Nah, kembali lagi gitu ya bahwa saat ini life sciences atau ilmu hayati ini masuk ke apa yang disebut dengan era big data ya. Era big data. Di mana era big data itu ya minimal kan dia punya karakter ya, velocity gitu ya, kemudian veracity gitu ya, kemudian dia punya karakter volume yang sangat besar gitu ya. Yang ini kemudian kalau kita lihat prosesnya gitu ya, dari genotype ke phenotype ini ada beberapa layers ini. Ada yang disebut sebagai genomics, berarti kita berbicara data DNA di sini state-nya. Ada transkriptomik ya, artinya kita berbicara tentang genes expressions di sini. Ada proteomik yang kita berbicara tentang protein di sini. Lalu kita ada bicara tentang metabolomics ya, yang berarti kita nantinya akan mengcapture atau menangkap datanya itu terkait metabolite concentrations, dan juga kemudian ada fluxomics ya, yang nantinya kita akan berbicara tentang metabolic flux. Yang artinya apa? Yang artinya apa sih sebetulnya Pak? Yang disebut sebagai omics itu apa sih sebetulnya gitu ya? Bicara omics ya. Omics ini kita berbicara tentang total profile ya. Omik ini adalah total profile. Kita sedang berbicara bagaimana kita bisa menangkap data itu secara keseluruhan. Kita berbicara tentang konsep dogma bahwa one gene itu adalah one protein gitu ya.
Sekarang udah nggak bisa kita bicarain. Atau kita bicara, ada nggak sih yang namanya one magic gene, gitu ya? Satu gen yang dia sifatnya sapu jagat? Ternyata tidak. Faktanya adalah banyak hal yang kemudian ini prosesnya itu terjadi, gitu ya, dalam tubuh makhluk hidup ini yang sedemikian kompleksnya, gitu ya, di sini. Nah, dan ketika kita melakukan pendekatan omics atau pendekatan total profile, jadi kita nggak setengah-setengah lagi untuk ambil data. Sekali ambil data, misalnya kalau kita grab dengan omics itu adalah 25.000 gen. Mau apa kita dengan 25.000 gen itu? Ya. Nah, disitulah kemudian masuk yang namanya adalah bioinformatics analysis. How to analyze the data. Ya. Jadi omics ini adalah total profile. Total profile dari apa? Dari ya informasi-informasi yang memang saat ini memungkinkan kita capture. Genomics, DNA, transcriptomics, gene expressions, proteomics, protein expressions, metabolomics, metabolite concentrations, fluxomics, metabolic flux. Area inilah yang kemudian ini yang disebut sebagai area metode. Ya. Jadi cara kita mendapatkan data, ya, kita bisa melakukan pendekatan omics dan kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di sebelah kiri atau yang disebut sebagai omics layer. Pertanyaannya adalah, nah, setelah kita punya data, itu kita mau ngapain? Nah, ini adalah satu hal yang penting untuk dijawab. Ya, terutama ya untuk orang life sciences, gitu ya. Nah, ketika kemudian banyak, wah, harga sequencing murah, gitu ya. Semua euforia misalnya dengan teknologi omics. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, gitu ya, nah, apa yang bisa kita lakukan setelah kemudian kita mendapatkan data omics tersebut? Nah, ini yang kemudian menjadi big questions yang harus dijawab oleh peneliti itu. Ya, bahwa ketika kita melakukan analisis atau sampling data omics ini, yang mau kita tahu ini adalah regulatory network-nya. Apa itu regulatory network-nya? Ya, yaitu adalah proses-proses yang ada di bagian sebelah kanan ini. Nah, artinya apa? Ketika kita punya data DNA, kemudian di sini kita punya data mRNA, dan ternyata kita tahu, oh, kalau dikontrol, ya, dan kemudian di sini diperlakukan, gitu ya. Nah, ini sorry. Bentar. Ini slide-nya masih kelihatan nggak? Masih terlihat, Pak Husna. Oh ya, oke ya. Nah, jadi ketika kita punya data DNA, lalu kemudian di sini ada mRNA, gitu ya. Maka apa yang bisa kita jawab? Misalnya kita punya di sini suatu kontrol, di sini kemudian perlakuan, di sini sampel 1, kemudian di sini sampel 2 misalnya ya, di sini sampel 2. Nah, ternyata misalnya oh dikontrol ini nih, tidak ditemukan, oh di sini misalnya ditemukan, ya.
dikontrol di sini ditemukan ya. Di sini diperlakukan yang tidak ditemukan gitu ya. Sorry, ini maksudnya gen ya. Gen 1, gen 2 dan seterusnya. Disinilah kita bicara, oh kenapa di DNA-nya ada, ya? Kenapa di DNA kontrol dan perlakuan kita bisa menemukan gennya, tetapi begitu kemudian masuk ke mRNA, ternyata ya ada pola-pola yang kemudian dia muncul ekspresinya dan kemudian dia tidak muncul ekspresinya. Nah, artinya apa? Artinya kita berbicara ada yang namanya regulasi transkripsi, ya. Ini kita bicara regulasi transkripsi. Nah, regulasi transkripsi berarti apa? Oh, apakah kemudian ada kemungkinan ya gennya itu menjadi silence karena proses perlakuan gitu ya? Ataukah kemudian ada gangguan sehingga menyebabkan ekspresi gennya terganggu? Nah, jadi kalau kita punya data DNA sama mRNA, ini kita bisa kemudian menjawab terkait dengan regulasi transkripsi. Transcriptional regulation. Nah, kalau kita naik lagi layernya, kita punya data mRNA, lalu kemudian sekarang kita punya data protein juga di sini gitu ya. Apa sih yang kita jawab? Nah, ternyata tidak semua mRNA itu dia akan ditranslasi juga menjadi protein. Ya. Nah, jadi dari mRNA ke protein ya, regulation ya, ada regulation translation ya. Nah, jadi translation regulation ini ya, nah, ini menjadi protein ini dia kan macam-macam gitu ya. Kita bicara nanti ada bisa jadi ada yang namanya gitu ya, non coding RNA gitu ya, translation regulation. Ya. Ada kemudian bisa jadi mRNA yang kemudian dia terpotong. Ya, karena microRNA ya tadi karena non coding RNA, ada microRNA, ada short interference RNA, ada yang namanya RNA interference, masih banyak lagi gitu ya, non coding RNA yang dia kemudian berperan dalam proses translasi sehingga tidak semua mRNA itu dia bisa ditranslasi menjadi protein. Masuk lagi ke layer selanjutnya, layer yang lebih atas yang lebih dekat dengan phenotype. Kalau kita punya data protein, ya, dan kemudian kita punya data metabolit, gitu ya. Hipotesis apa yang bisa kita jawab? Ya ini, post-translational regulation. Loh kenapa? Ya, karena lagi-lagi tidak semua protein yang sudah ditranslasi dia bisa aktif, dia bisa fungsional. Ya. Protein itu dia tidak cukup untuk ditranslasi saja, untuk diubah menjadi asam amino saja. Dia perlu apa? Dia perlu diubah lagi, ya. Dia perlu dilakukan folding. Kalau di eukariot dia perlu mengalami berbagai macam proses, ya. Yang sering itu adalah glikosilasi, gitu ya. Dan dia harus dibuat fungsional proteinnya. Jadi tidak hanya struktural, oke aja. Dia folding, dia melipat. Apakah selesai protein itu? Enggak. Ada yang namanya post-translational regulation. Sehingga tidak semua protein juga dia akan menjadi metabolit. Di situ. Nah, ya. Jadi terjawab, oh kenapa ya proteinnya ada, metabolitnya enggak ada? Ya ada proses, barangkali ada proses post-translational regulation. Prosesnya apa? Itu yang harus kita jawab sebagai seorang peneliti.
gitu ya. Ya, dan bioinformatician yang membantu gitu ya peneliti-peneliti life sciences itu untuk kemudian bisa mendapatkan jawaban. Lalu kemudian ada apa? Ada fluxomics ya. Nah, fluxomics ini ya flux ya. Tidak banyak sebetulnya cara mengukurnya, tetapi kita bisa melihat dari konsentrasi metabolit gitu ya. Jadi dari metabolit gitu ya. Dia sudah di ujung, kalau dia ada fluxomics yang diakibatkan oleh feedback regulations, baik secara negatif maupun kemudian secara positif regulation, ya, maka komposisi metabolit pun dia bisa berubah. Kalau dibandingkan antara yang wild type dengan yang kemudian di sini dia sudah dimodifikasi misalnya secara genetik, ya, maka kita bisa lihat bahwa metabolic flux-nya itu dia akan berbeda. Walaupun sama-sama diekspresikan, sama perubahan arah flux dari metabolit, jalur metabolitnya harusnya misalnya lewatnya adalah lewat A, tapi di sini diubah menjadi lewat B. Ketika diubah menjadi lewat B, jalannya jadi lebih panjang. Karena jalannya lebih panjang, otomatis produksinya lebih sedikit. Sehingga kemudian ketika di organisme yang dia sudah termodifikasi secara genetik, ya, maka kondisi metabolitnya itu dia menjadi berbeda. Sehingga ujung-ujungnya adalah phenotype ya atau fenotipenya ya atau apa yang tampak, apa yang muncul, apa yang bisa diukur di phenotype itu dia berubah ya antara kontrol dan perlakuan. Ya. Jadi kenapa saya banyak menghabiskan waktu di sini? Karena ini adalah framework-nya. Ya. Saya selalu sampaikan bahwa ini adalah framework dari bioinformaticians ya yang merupakan ya ini adalah sebetulnya basic dari molecular biology. Tapi ini harus ada di framework ya untuk orang-orang yang mereka mau belajar kemudian bioinformatics ini. Gitu. Nah, karena apa? Ya kita harus bridging. Gitu. Walaupun bioinformatics itu tadi secara definisinya dia adalah titik beratnya adalah di informatikanya, ya. Tetapi teman-teman yang kemudian bekerja di molecular biology, teman-teman yang kemudian bekerja di biologi, gitu ya, ya termasuk juga ini adalah di pendidikan, gitu ya, karena mau nggak mau ya bioinformatics ini akan menjadi ya future-nya ketika kemudian era big data ini sudah mulai bergulir ya. Nah, maka inilah kemudian peluang-peluang besar gitu ya. Dan lagi-lagi gitu ya, karena harga yang semakin murah gitu ya. Karena harga yang semakin murah, maka gitu ya. Ini membuat gitu ya, peneliti-peneliti terutama di life sciences ini, di ilmu hayati ini banyak menghasilkan sampah data ya. Kenapa saya katakan sampah data? Karena data yang dihasilkan banyak dari eksperimen-eksperimen omics, tetapi kemudian yang dianalisis hanya sebagian kecil saja. Ya, mungkin paling banyak hanya 10% saja. Ya, sisanya tidak digunakan. Tetapi karena dalam konteks data dan penelitian omics ini pendekatan omics gitu ya, cukup seksi dalam artian apa? Dia akan artinya mudah untuk dilihat orang kalau kita melakukan publikasi terkait omics itu mudah disitasi gitu ya, sehingga banyak kemudian peneliti-peneliti itu yang kemudian terjun ya untuk kemudian mengambil data omics menghasilkan pada akhirnya itu adalah sampah. Nah, sampah data inilah yang kemudian menjadi peluang ya bagi menurut saya teman-teman yang mau gitu ya belajar secara baik secara sistematis ataupun kemudian secara otodidak dengan bidang bioinformatics ini. Ya. Nah, jadi ini adalah kemudian framework-nya.
Artinya apa? Butuh nggak sih sebetulnya bioinformatician itu dia menghasilkan data sendiri? Enggak. Gitu ya. Tapi yang kita pahami ada potensi dari sampah data, ya dalam tanda kutip loh ya, sampah ini ya bukan berarti sampah, tapi kalau kita bisa memilah dan memilihnya, ya ini bisa menjadi sesuatu yang kemudian luar biasa juga. Ya. Artinya adalah kalau kita bisa memilah dan memilih, lalu kemudian melakukan sekarang yang banyak tren, itu ada yang namanya meta analisis gitu ya. Nah, kalau apa namanya teman-teman apa sering main ke IPB atau sering nengok ke IPB, itu di situ ada Prof. Anuraga juga ya. Beliau rajin sekali melakukan meta analisis ya. Artinya meta analisis itu menggunakan data-data sekunder yang tidak secara langsung ya, yang tidak secara langsung dihasilkan oleh kita sendiri, tetapi kita mengambil dengan izin tentunya data-data tersebut, kemudian kita olah lagi menjadi knowledge yang baru, menjadi pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya, itulah kemudian kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang. Ya. Bahkan waktu beberapa tahun yang lalu gitu ya, kelompok praktikum dari mata kuliah bioinformatika ya di level pasca sarjana di S2 itu ya hasil tugas besar dari praktikum bioinformatikanya itu berhasil dipublikasikan gitu ya. Ya kan artinya lumayan, ada capstone-nya gitu ya. Ada sesuatu yang kemudian akhirnya bisa dihasilkan di situ. Nah, jadi itu adalah kemudian yang perlu saya sampaikan, dan ini menjadi framework yang sangat penting sekali gitu ya. Nah, baru sekarang masuk ke hal yang ya ini adalah dikatakan saya katakan ini mungkin sesuatu yang lebih teknis gitu ya di sini gitu ya. Nah, ini terkait dengan knowledge-nya, terkait dengan pengetahuannya ya. Jadi ini sudah saya sampaikan bahwa apa yang menjadi backbone dari bioinformatics itu adalah molecular biology ya, yang dia merupakan major scientific discipline for past 50 years ya. Nah, sejak kemudian Watson and Crick ya, dia bisa memberikan kemudian hipotesis terkait bentuk DNA gitu ya, struktur DNA, kemudian memecah kebuntuan dan menjadi bagian dari revolusi di bidang molecular biology ini. Nah, dan barulah kemudian ya kita berbicara tentang genomics ya, atau analysis of genome, yang ini menjadi krusial ini di tahun 1990 ya. Sebetulnya di tahun 1987 US melalui Department of Energy, bayangkan gitu ya. Di US itu yang menjadi sentral itu Departemen Energinya, itu dia membuat apa yang disebut sebagai lembaga NCBI ya. Kalau orang bioinformatik ini harus tahu NCBI. Ini National Center for Biotechnology Institute. Dan disinilah kemudian cikal bakal munculnya Human Genome Project. Ya. Dan nanti omics lainnya ada metabolomics, analisis metabolite, kemudian ada transkriptomik, juga kemudian ada proteomik gitu ya di sini. Nah, dan kembali lagi adalah ke bioinformaticsnya. Jadi apa fungsi dari bioinformatics itu gitu ya? Kenapa kemudian orang perlu sekarang ini banyak hire ya tentang bioinformatics ini? Karena bagaimana kita bisa menciptakan efficient analysis dari data-data yang besar. Ini adalah big data. Ya, ini big data. Nah, jadi kenapa kemudian omics ini menjadi sangat kentara gitu saat ini gitu ya? Pertama adalah karena memang di sini teknologi
di bidang molecular biology ini sudah meningkat dengan pesat. Ya. Bahkan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri gitu ya, bagaimana kemudian kondisi pandemik ya, pandemi COVID-19 ini gitu ya. Ya, pandemi COVID ini gitu ya. Ini memaksa kemudian akhirnya kita bisa mereduksi atau kita bisa menciptakan vaksin gitu ya. Manusia itu dalam peradabannya bisa mengirimkan vaksin dalam waktu kemudian 1,5 tahun. Yang normalnya ini adalah prosesnya adalah 30 tahun. Dan ini didukung oleh molecular biology-nya gitu yang tentunya kuat, dan juga kemudian computers, dan juga kemudian internet. Ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya pandemi COVID-19 itu ternyata terjadi di tahun 90-an. Belum ada HP, ya, belum ada kemudian internet yang cukup mapan di situ. Internet itu bisa sangat mahal. Dulu kan masih tahun 90-an itu masih pakai pager gitu ya, seperti itu. Kita mana tahu gitu kan, oh ada aplikasi Peduli Lindungi gitu ya sekarang. Oh, kita tahu nggak tuh dia positif atau enggak gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi 3 hal ini yang kemudian nantinya membantu ya yang namanya proses perkembangan dari omics ini. Outcome-nya apa? Ya outcome-nya adalah kecepatan analisis yang menjadi bertambah ya, dan juga kemudian di sini biayanya semakin murah, dan kemudian kita mempunyai yang namanya adalah wider audience. Ya. Vaksin ini tidak akan hadir kalau tidak ada yang namanya adalah database dari GIS8. Ya. GIS8 ini tadinya dipakai untuk flu. Ya. Kemudian ketika pandemi ini dipakai untuk COVID. Ya. Per tanggal 5 saja itu kalau kita bicara sequence Omicron ini sudah 1,9 juta sequence Omicron yang ada di GIS8. Kalau teman-teman mau analisis 1,9 juta data virus SARS-CoV-2 yang ada di GIS ini bisa jadi berapa tugas akhir gitu ya. Bisa jadi banyak topik tugas akhir dengan berbagai macam variasinya. Ya, nggak perlu kemudian mengeluarkan dana untuk sequencing gitu ya. Nggak perlu capek-capek nge-lab gitu ya. Nggak perlu cari sampel, tinggal kemudian masuk ke GIS8, ambil data-data yang memang dibutuhkan gitu ya, seperti itu, lalu lakukan analisis. Situ. Nah, kemudian ada selain genom tadi juga ada transkriptom ya. Di mana ya ini secara definisi saja bahwa terminologi transkriptom itu adalah complete set of transcript for a given organism. Ya. Dan itu juga bisa berarti adalah specific subset of transcript present in particular cell type or under specific growth conditions. Kenapa ada definisi ini? Karena kita berbicara tentang mRNA. Nah, lalu kenapa Pak memangnya mRNA itu? Ya sekarang teman-teman bayangkan, ada sel kulit, ada sel hati, ada sel darah merah. DNA-nya sama nggak? Sama. Gitu. Isi DNA-nya sama. Tetapi cara DNA, cara buku itu diekspresikan, atau functional genomics-nya itu berbeda. Artinya apa? Pada sel kulit dimunculkan, ada yang memang sengaja untuk banyak untuk diekspresikan. Seperti melatonin. Kalau di sel pankreas, yang akan banyak diekspresikan apa ya? Pasti gen insulinnya dong.
Gitu ya. Apakah di sel kulit dia nggak punya gen insulin? Dia punya gen insulin. Tapi apakah di sel kulit itu dia akan menghasilkan hormon insulin? Enggak. Nah, jadi secara konseptual ya hati-hati juga. Nah, ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa mRNA itu berarti juga dia adalah specific subset of transcript present in a particular cell type. Tadi ya, bisa sel kulit, bisa sel hati, atau sel apapun. Or under specific growth condition. Kontrol dan perlakuan. Diberikan kekeringan dan kemudian misalnya diberikan banyak air pada tanaman. Dilihat kemudian mRNA-nya seperti apa. Nah, karena itu transkriptom itu dia bisa bervariasi. Ya, kenapa? Karena apa? Dia akan merefleksikan gen-gen yang dia akan aktif pada waktu yang sangat spesifik. Tanaman diberikan kondisi kekeringan ya 1 jam, 6 jam, 24 jam, 48 jam ya. Kemudian 1 minggu dia akan memberikan kondisi ekspresi yang berbeda. Jadi kondisi yang kemudian sangat spesifik ya. Makanya transkriptom ya dengan nanti proteomics dengan kemudian metabolom dengan fluxom itu kategorinya ini adalah disebutnya sebagai functional genomics. Situ. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kemudian orang mendeteksi data transkriptomik. Jadi kalau dulu orang dengan real time PCR itu hanya mengecek satu gen. Ini dengan chip ya, yang besarnya tidak sebesar layar ini juga gitu ya. Ini dia bisa berisi 20 sampai 30 ribu gen. Nah, setiap sumurnya ini mengandung probe gen yang berbeda. Ya, sumur 1 gen 1, sumur 2 gen 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ketika sampel itu dia mengisi di bagian microchip ini gitu ya, di sampel itu dia mengisi dan kemudian dia di running mesinnya gitu ya. Nanti kemudian kita bisa melihat oh kalau hijau ada ekspresinya tapi intensitasnya ini dia sedang. Kalau yang merah misalnya oh ini merah ini berarti tinggi. Disitulah kita kemudian melakukan apa yang disebut sebagai profiling. Jadi kita mempunyai profile. Nantinya di sini kita akan punya satu tabel yang sangat panjang sekali dari gen 1 sampai misalnya gen 30K di sini. Dan di sini kita mempunyai di sini sampel perlakuan 1, kontrol perlakuan 2. Dan di sini kita punya nanti angka-angkanya. Ya. Angka dari gen 1 berapa, K1-nya berapa. Kemudian P11-nya berapa, P21-nya ini berapa. Dan seterusnya. Nah, di sini kita akan punya yang namanya adalah matriks data. Ya. Dan matriks data ini ya kali-kaliannya sudah tadi gitu ya. Kali-kaliannya barisnya itu jumlahnya sudah sampai kemudian bisa sampai 30.000. Artinya apa? Tidak memungkinkan kita mengolah data tersebut dengan Excel yang native, Excel yang biasa-biasa aja. Ya, kita harus bergerak dari yang kemudian tadinya hanya bekerja di Microsoft Office, kita harus mau untuk pindah ke zona yang tidak nyaman, menggunakan Ubuntu, menggunakan bahasa pemrograman seperti misalnya R atau kemudian Python
atau kemudian Perl, itu adalah 3 bahasa yang paling banyak digunakan dalam analisis bioinformatika. Dan sekarang zaman sudah berubah. Banyak orang informatika pun yang kuliah di informatika, dia belajar tentang bioinformatika. Jadi kalau teman-teman yang di biologi itu diajarin bahasa pemrograman, itu jangan jadi kemudian malah itu kan bukan bidang saya. Ya, di zaman yang VUCA gitu ya, buat teman-teman ini di zamannya VUCA, semuanya serba tidak pasti gitu ya. Nah, dan satu-satunya adalah kepastian adalah ya kemauan kita untuk berkembang kan gitu ya. Di zaman yang nggak pasti ini, yang pasti adalah cuma kemauan kita untuk berkembang ya. Kalau kita nggak mau berkembang ya udah gitu ya. Ya kita akan tergerus dengan sendiri. Nah, balik lagi gitu ya ke konteks ini. Jadi ternyata dengan transkriptomik gitu ya di sini. Tadinya kita hanya berbicara satu gen, di sini kita berbicara sudah langsung puluh ribuan gen yang bisa kita dapatkan informasi. Nah, kita bisa membandingkan eksperimen yang dilakukan pada kondisi yang berbeda. Kita bisa mengecek apakah ada efek kondisi terhadap gen-gen tertentu. Ini adalah goals-nya. Ya. Konsideran lainnya, lots of repeats required, sehingga dia menjadi mahal. Tapi sekarang sih rasanya sudah kemudian murah gitu ya di situ. Oke. Nah itu adalah contoh yang tadi itu adalah DNA microarray, gitu ya. Di sini kita bisa screening ya ribuan dari gen, dan kita bisa kemudian melakukannya mengeceknya atau melakukannya itu untuk berbagai macam research questions. Misalnya untuk genome-wide genotyping. Gen-gen apa sih yang tertentu, misalnya apa sih bedanya gen yang saya dengan kemudian gen yang ada di NOVA. Tissue specific gene expression. Ini juga kita bisa menjawab pertanyaan ini. Gen-gen mana yang dipakai untuk membuat protein? Mutational analysis. Gen-gen mana sih yang sebetulnya termutasi? Tinggal kita bandingkan saja antara satu individu dengan individu lain, antara satu sampel dengan sampel lain, antara eksperimen dengan eksperimen lain, gitu ya, antara kontrol dengan perlakuan. Nah, apa yang kemudian membantu, gitu ya, sebetulnya adalah eksplosivitas dan juga kemudian progresivitas dari revolusi dari data-data ya, big data yang di life sciences ini, di ilmu hayati ini adalah teknologi sequencing. Teman-teman bisa bayangkan dari tahun 77, saya juga belum lahir di situ gitu ya. Itu orang melakukan sequencing itu hanya 1,5 KB per person per year. Kalau kita refleksi sekarang yang namanya SARS-CoV-2 itu dia 3 KB. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya ya pandemi COVID itu terjadi di tahun 77. Akan banyak sekali korban yang kemudian berjatuhan karena apa? Karena kemampuannya belum sampai. Tapi selang puluh tahun kemudian berkembang menjadi 20 mega, 150 giga, 400 giga, 2000 giga, dan sekarang menurut saya sudah unlimited gitu ya. Di situ. Ya, dan dari segi harga pun gitu ya, kita bisa lihat di sini gitu ya. Nah, bagaimana Human Genome Project yang dia tadi dimulai inisiasinya dari tahun 87 ya. Dan selesai ternyata di 2001, membutuhkan waktu 11 tahun. Dia menghabiskan 2,7 miliar karena giga itu 10 pangkat 9. 2,7 miliar dolar.
itu diimprovisasi di tahun yang sama, ya. Celera itu dia melakukan Human Genome Project, diulang lagi, hanya menghabiskan 100 juta dolar saja. Dan dalam waktu 3 tahun saja. Dari 11 tahun menjadi 3 tahun. Dari 2,7 miliar menjadi 100 juta. Dan dia akan mengikuti sampai akhirnya apa? Di 2012 saja, yang namanya Human Genome Project itu sudah $100 per sampel, dan itu bisa dilakukan kurang dari 24 jam. Ya. Nah, ini jadi bisa dibayangkan gitu ya, bagaimana teknologi ini ya akhirnya akan lama membantu. Jadi jangan takut, pada akhirnya teknologi ini akan sampai kepada kita juga. Pertanyaannya adalah kita mau atau enggak mempersiapkan diri gitu ya di situ. Nah, ini adalah beberapa platform gitu ya yang berbagai macam, ya menurut saya sih teman-teman nanti bisa baca sendiri gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangkan gitu ya. Ini adalah banyak teknologi yang banyak membantu kita di sini gitu ya. Nah, ini saya jalanin aja kalau satu-satu soalnya nanti kelamaan gitu ya. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang kemudian sequencing utamanya, ini ada real time PCR juga. Ada Sanger sequencing juga yang ini adalah dulu dan sampai sekarang ini menjadi gold standard dalam proses sequencing. Ya, di sini. Inilah yang kemudian membantu gitu ya, teknologi-teknologi ini yang membantu kemudian produksi data. Itu ya. Nah, ini bermacam-macam. Ya, ada nanopore di sini, ada sequencing protein, ada single molecule real time sequencing, ada pyro sequencing, ada Sanger sequencing, ada juga Illumina. Nah, jadi informasi-informasi genetik inilah yang kemudian dengan berbagai macam metode pada akhirnya kita sampai hari ini gitu ya, mudah-mudahan gitu ya, di tahun 2002 ini ya kita bisa menyelesaikan kemudian pandemi, dan ini ya kemudian effort inilah yang kemudian digunakan gitu ya oleh para peneliti menghasilkan data kemudian dianalisis sedemikian rupa gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga kemudian gitu ya data-data virus itu bisa didapatkan dengan cepat gitu ya, sehingga kemudian ya kita bisa menanggulangi gitu ya, membuat vaksin dalam waktu yang cepat gitu ya dengan data sharing. Oke.
Ini Illumina dan Nanopore ya. Oke. Nah, lalu kemudian ada proteomik gitu ya. Nah, kalau proteomik bedanya apa gitu ya? Ya bedanya ya kalau tadi mRNA, proteomik ya tentu kita bicaranya adalah protein. Ya. Masih dengan konteks yang sama, complete set of proteins for a given organism atau specific subset of proteins present in particular cell type or under specific growth conditions. Ya. Dan dia juga refleksi dari gen yang terekspresi pada waktu tertentu. Nah, sampel proteomik ini bisa kita dapatkan dari eksperimen 2D electrophoresis atau kemudian mass spectrometry. High throughput but less than transcriptomic. Problem dari proteomik ini adalah karena protein itu dia sangat bergantung pada database strukturalnya. Dan kita tahu bahwa untuk menghasilkan struktur protein yang detail, ya, yang jelas itu harus menggunakan X-ray crystallography atau menggunakan cryo-elektron mikroskop. Yang sampai saat ini gitu ya, itu tidak terlalu kemudian ya mahal. Sehingga banyak peneliti-peneliti itu di bidang protein itu tersendat-sendat karena memang teknologi untuk bisa kemudian melakukan karakterisasi protein itu tidak bisa didapatkan dengan mudah dengan harga yang murah. Masih bergantung dengan X-ray kristal cryo-elektron mikroskop. Nah, ini adalah contoh dari mass spectrometry. Jadi yang dicek itu adalah massa, ya, di mana protein sampel itu nanti akan diionisasi, lalu nanti dia akan diekspos pada bagian-bagian electrical field. Di sini ini contohnya ada electrical field. Nah, electrical field itu nanti dia berisi ion-ion yang ada. Nah, dan ion-ion itu nanti dia akan berjalan sesuai dengan size-nya. Nah, ketika kemudian protein itu dilalukan, dia akan ditembak, nanti akan ada yang disebut sebagai laser beam di sini. Nah, kemudian nanti laser beam ini dia akan menentukan berapa sih sebetulnya massa dari protein ini. Ya. Ada juga ini ada MALDI-TOF, sehingga kemudian ini adalah teknologi yang lebih baru ya dibandingkan mass spektrometri. Nah, nanti dari sini ya teman-teman bisa mendapatkan grafik seperti ini gitu ya. Nah, ini misalnya ada satu protein atau hormon tertentu ya, ini didapatkan ya. Dari sini kemudian nantinya dia akan dikonversi. Ya, dia akan dikonversi menjadi ukuran yang bersifat kuantitatif. Ya, ini adalah contoh dari MALDI-TOF mass spectrometer. Ya, nah ini adalah contoh juga gitu ya protein yang diidentifikasi atau proteomic analysis by mass spectrometry, misalnya ini menentukan ini protein NUP, KAP gitu ya, yang berbeda. Nah, ini bisa nanti diseparasi dulu menggunakan two dimension electrophoresis, nanti dielusi, lalu setelah itu dipotong-potong pakai tripsin, nanti kita identifikasi menghasilkan puncak-puncak tertentu yang bisa diidentifikasi. Dan di sini kita bisa mendapatkan identifikasi juga dari unknown protein. Ya, nah ini adalah beberapa perbedaan ya. Kapan kita melakukan transkriptomik atau proteomik? Ini adalah jawabannya. Transkriptomik itu robust, cost effective, dan user friendly. Nah, sedangkan kalau teknologi proteomik sekali lagi masih sangat terbatas sekali gitu ya. Utamanya adalah menyiapkan protein yang murni dan juga kemudian stabil itu biasanya masih menjadi PR. Jadi sebagai perbandingan saja. Nah, pada akhirnya adalah gitu ya.
kalau kita lihat kemudian konteks bahwa pada eukariot misalnya dia mempunyai struktur yang ada gitu ya. Nah, maka cara kita menerjemahkan suatu sel bekerja itu kemudian menjadi suatu pathway tertentu ya, atau metabolism pathway inilah yang kalau kata Pak Adi ini guru saya juga dulu, ini beliau juga adalah dosen pengampu utama. Ya, bagaimana nantinya kita bisa merekonstruksi dari data-data genomik, transkriptomik, metabolomik ini dengan menggunakan penempatan bioinformatics dan chemoinformatics ini, sehingga akhirnya kita bisa mengurai metabolism pathway dalam sistem biology. Ya, sistem biology ini. Nah, dan bagaimana kalau untuk aplikasinya? Ya, untuk aplikasinya adalah ya ini adalah saya ambil contoh yang paling dekat adalah terkait dengan virus SARS-CoV-2 ya. Bagaimana teknologi genomics utamanya. Jadi ya kita tahu bagaimana kemudian SARS-CoV-2 ini gitu ya. Nah, ini kan diambil dari sampel Wuhan. Kemudian dia diisolasi gitu ya, isolasi RNA-nya. Kemudian dia diubah menjadi pustaka cDNA, kemudian dia dilakukan sequencing. Sejak 2019 ya sampai sekarang, dan kita bicara di sini, kita bisa kemudian memperlihatkan bagaimana kemudian ini khusus Omikron saja, bagaimana Omikron itu dia terpisah menjadi beberapa bagian. Sini ada 4 bagian di sini. Dengan kondisi kemudian mutasi yang kemudian kita lihat sudah sangat bervariasi. Dan hebatnya lagi dengan teknologi genomics ini kita bisa mengurai bagaimana kemudian asal-usul transmisi yang ada di Australia. Bagaimana transmisi yang asal-usul gitu ya, Omikron itu yang ada di Indonesia itu kemungkinannya dia ada transmisinya dari mana. Di sini kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai genomic epidemiology. Sehingga data-data epidemiologi itu tidak hanya kemudian bergantung pada data-data kemudian yang ada di lapangan, yang ada di lab-lab yang ada sekarang ini gitu ya, tetapi juga kita bisa melihat dari data sequencing bagaimana kemudian pola transmisi dari Omikron itu dia bekerja. Gitu ya. Dan akhirnya adalah ya kita bisa lihat di sini. Omikron yang tadinya itu dia tidak ada sama sekali dan mulai dimunculkan itu bulan November gitu ya, dia mulai kemudian mengalahkan dominasi dari Delta. Ya, proporsinya itu. Dan ya, bagaimana Delta yang sudah muncul dari bulan Februari gitu ya, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun saja dia disalib oleh Omikron, sehingga lebih dari 99% ya sampel yang ada sekarang ini kalau di sequencing itu adalah Omikron. Nah, bagaimana kita bisa membuat ini? Ya, lagi-lagi kita tahu dari data genomics. Ya. Ini dari sisi pikir itu kemudian sedikit saja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga saya mau tertarik lihat kemudian bagaimana aplikasi ya yang kami lakukan juga gitu ya. Ini adalah snapshot penelitian-penelitian yang dilakukan gitu ya. Nah, ini adalah di 2021 gitu ya. Ya ini yang menjadi menjadi capstone juga bagi kami gitu ya di pusat penelitian maupun kemudian di SITH gitu ya. Ini di 2020 ya kita melakukan banyak, dan tentunya juga di 2002 ini ada beberapa kemudian pekerjaan yang kebanyakan memang ini adalah basisnya adalah dari kemudian data-data Omics itu sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih dalam ya, teman-teman bisa bertanya banyak hal. Sekali lagi saya hanya memberikan satu trigger saja gitu ya, satu trigger saja
Ya, mudah-mudahan ya teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri dan tentunya nanti juga dipandu oleh Pak Hanum sebagai dosen pengampu gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Husna. Saya jadi mendapat insight yang luar biasa Pak. Ini baru sekali menurut saya. Mungkin saya izin untuk membuka sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin kepada Pak Hanum dulu atau Pak Rusdi. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak. Ya, saya mungkin nanti terakhir aja kali ya. Silakan Oh, dari mahasiswa dulu, kalau silakan. baik Pak Rusdi. Baik, dari teman-teman, silahkan untuk raise hand atau mungkin bisa lewat chat box jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah ada belum dari mahasiswa? Belum ada. Pak Husna, mungkin tadi pertanyaan saya di awal. Jadi kalau di UNJ ini masih mata kuliah pilihan ini. Iya. Kalau menurut Bapak itu gimana ya? Kalau dengan perkembangan sekarang itu perlu nggak masuk ke struktur kurikulum di mata kuliah wajib? Iya. Sebetulnya nanti kan tergantung hasil evaluasi kurikulumnya ya Pak Rusdi ya. Kalau kami sendiri kebetulan memang baru sejak terutama kurikulum 2019 ini kebetulan memang amanat dari rektor sebelumnya ITB ini dia harus mempunyai 4 fondasi ya. Artinya ada 4 fondasi keilmuan di kurikulum 2019, yaitu ada big data, ada pengetahuan komputasi gitu ya, lalu kemudian ada sustainability dan juga kemudian memang ada outcome based gitu ya di situ. Nah, memang untuk mensupport terkait dengan tema komputasi dan big data ini ya mau nggak mau di SITH sebagai fakultas dan juga kemudian secara khusus gitu ya di program studi biologi akhirnya memang kami sendiri mengusulkan di tim kurikulum sebelumnya itu memasukkan bioinformatika ini sebagai mata kuliah wajib MKW yang itu ada posisinya itu di tingkat 3 gitu ya di situ. Yang sebetulnya kalau di program studi mikrobiologi gitu ya adiknya biologi itu sudah duluan jadi wajib itu sejak kurikulum berarti 2019 kurang 5 ya 2014 atau 2013 gitu ya di situ. Ya, tentunya ini punya konsekuensi karena kami juga posisinya karena SKS-nya itu berhimpitan dengan yang lain. Jadi kami sendiri untuk S1 itu bioinformatiknya itu kita formatnya 2 SKS, 1 SKS kuliah, 1 SKS praktikum. Nah, di situ 1 SKS kuliah, 1 SKS praktikum. Jadi memang tatap mukanya kita hanya 1 jam saja, hanya 50 menit saja. Karena memang judul mata kuliahnya sendiri itu adalah pengantar bioinformatika untuk kita bikin 2, ada pengantar bioinformatika untuk mahasiswa mikrobiologi itu posisinya di prodi mikrobiologi. Nah, yang sedangkan untuk di prodi biologi ya judul mata kuliahnya adalah pengantar bioinformatika untuk biologi gitu ya di situ. Karena kalau prerequisite-nya apa? Genetik berarti ya, genetika. Iya, kalau sebetulnya bioinformatika kalau sudah dapat genetika, kemudian sudah dapat biologi sel dan molekuler, itu bisa ikut Pak di situ ya. Walaupun sebenarnya kan beberapa topik sebetulnya memang ya bioinformatik bisa langsung belajar juga, cuma alangkah lebih baiknya memang kalau sudah lewat genetika, biologi sel molekuler gitu ya, itu lebih baik lagi Pak. Gitu. Ya. Kalau dari penjelasan Pak Husna awal sih kayaknya memang harus sudah ngambil genetika ya. Iya betul Pak. Ya. Iya, biar nanti nggak banyak bingung Pak ininya. Ya.
Baik, cukup, makasih. Mungkin dari mahasiswa silakan. Baik, terima kasih Pak Rusti. Baik, dari teman-teman mahasiswa, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan kepada Anissa. Baik, terima kasih Pak Husna atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, mungkin sedikit curhat lebih dahulu ya Pak. Kebanyakan kan software itu kan terkadang harus mempunyai laptop yang memadai terlebih dahulu ya Pak. Sedangkan mungkin laptop saya ini kurang memadai karena saya mencoba software bioedit saja tuh nggak bisa gitu Pak di dalam laptop saya. Jadi saya juga mungkin kurang merasakan gitu peran bioinformatika karena saya juga kurang mengeksplornya lagi gitu Pak, nggak pernah mencoba gitu Pak. Lalu menurut Pak Husna, sebaiknya saran Bapak adakah fitur-fitur atau mungkin web atau aplikasi lain yang bisa digunakan atau direkomendasikan gitu ya untuk memulai basic bioinformatika ini. Terima kasih Pak Husna. Ini langsung dijawab aja, Noval. Pak Husna. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi terima kasih Anissa. Ya, secara prinsip kami juga di praktikum itu semuanya kita menggunakan web server ya, kecuali memang ada satu topik yang memang kita sengaja agak paksa juga gitu ya, yaitu di modul metagenomik gitu ya. Dan kebetulan untuk kurikulum 2019 karena di tingkat 1 itu sudah diberikan memang mata kuliah komputasi, pengenalan komputasi, sehingga juga sudah dikenalkan bahasa pemrograman. Sehingga memang ya terus terang kalau di ITB sendiri ya artinya memang ada kondisi requirement yang memang pada akhirnya memang sudah terpenuhi gitu ya sebelumnya. Jadi sudah terkondisikan. Tetapi memang khusus untuk S1 gitu ya, ini kita memang mengandalkan web server. Dan web server itu kalau kita bicara program itu bisa banyak sekali gitu ya. Dan seperti misalnya dari Galaxy Project, lalu juga kemudian dari iPlan Ciphers gitu ya. Banyak sekali sebetulnya web server untuk analisis yang itu tidak perlu kita menggunakan resource kita sendiri gitu ya. Ya kalau kita bicara ya mau nggak mau sih kalau kita bisa bicara sebagai bioinformatician, sebagai data analis, data scientist, ya tentu bahwa investasi terkait infrastruktur ya minimal kemudian di laptop ataupun kemudian di server tentu itu menjadi tidak terelakkan ya. Tetapi memang untuk mengeksplorasi saya pikir banyak software-software. Tinggal masuk ke secara sederhana, misalnya masuk ke EBI ya, European Bioinformatics Institute, itu banyak sekali tools-tools yang tersedia secara online. Tentu kita tidak bisa menganalisis terlalu banyak, tetapi untuk eksplorasi menurut saya juga cukup. Untuk protein kita bisa masuk ada XPC, ada juga kemudian UniProt ya, eksplorasi. Jadi dengan kondisi keterbatasan gitu ya, di situ menurut saya sih belajar itu ruangnya tersedia. Apalagi dengan adanya kursus-kursus online baik di Coursera atau di EDX gitu ya, atau kemudian misalnya yang bioinformatics itu ada Rosalind gitu ya, Rosalind Franklin Bioinformatics itu juga sebetulnya bisa membantu kita dia itu dalam banyak hal. Tetapi memang ya kalau kita memang mau mengasah diri kita sehingga kita menjadi expert ya mau nggak mau sih itu adalah menjadi satu investasi ya. Itu harus investasi yang memang harus kita keluarkan di situ mau nggak mau gitu ya. Jadi itu bukan lagi jadi jangan mikir ini laptopnya mahal gitu ya. Ya mungkin kalau orang lain beli apa namanya VMware gitu ya buat main game gitu ya. Nah, kalau orang bioinformatics ya pakainya buat data analisis gitu ya, bukan untuk e-sportnya gitu ya, tapi memang untuk analisis datanya. Gitu mungkin ya.
Baik, terima kasih Pak Husna, terima kasih jawabannya. Banyak Baik, sekali. apakah sudah terjawab? Oh, oke, sudah terjawab mungkin ya Anissa. Iya, sudah Nah, terjawab. kita lanjut lagi. Baik. Ke teman-teman, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Tadi itu mungkin tadi ada pertanyaan dari Hosiana, mungkin ya Pak, saya bacakan saja. Ada lewat kolom chat. Oh, baik, dari Hosiana dulu mungkin. Kata Hosiana itu bertanya, Pak, kan sekarang mungkin karena kebetulan Bapak juga berfokusnya di penelitian terkait apa deteksi SARS-CoV, lalu Hosiana bertanya, saat kemarin vaksin itu kan apa ya itu? Setiap COVID itu kan ada varian baru terus, Pak. Apakah harus selalu vaksin di setiap variannya gitu, Pak? Terima kasih, Pak Husna. Tadi kurang jelas yang terakhir, kenapa? Apakah vaksin itu? Apakah harus selalu vaksin itu, Pak, untuk setiap varian COVID-19 yang terbaru? Ya, yang jelas sebetulnya vaksin itu kan dibuat dengan format dari sequence yang dia sifatnya adalah sudah sangat konservatif gitu ya. Apalagi kalau kita bicara vaksin yang inaktif, yaitu sebetulnya adalah bukan lagi fragmen-fragmen ya, tapi dia memang sudah satu virus utuh. Dan ya faktanya virusnya ya masih virus COVID yang dia walaupun sudah ada perubahan tetapi ya masih samalah dengan virus Wuhan gitu ya. Jadi ya intinya adalah kita melakukan vaksin ini ya nambah lagi booster itu karena memang ya kita tidak tahu behavior dari si virus SARS-CoV-2 ini gitu ya. Jadi dan kan semua jenis vaksin itu ya dia akan mengalami kemudian penurunan gitu ya di situ. Penurunan dari kandungan antibodi gitu ya, sehingga ya pada akhirnya beberapa ahli kemudian diangkat menjadi kebijakan publik dari negara, yaitu kemudian memberikan ada kebijakan misalnya memberikan booster gitu ya di situ. Baik, Pak Husna, terima kasih. Apakah sudah terjawab mungkin Hosiana? Mungkin sudah ya. Kepada malu-malu ini Pak Husna, mohon maaf ya Pak. Ya, itu ada kayaknya dari FMIPA tuh. Iya Pak, dari FMIPA. Saya bacakan saja mungkin ya Pak Husna. Silakan. Selamat siang Pak Husna, saya Mahan dari Prodi Fisika, izin bertanya. Dalam pengolahan data kompleks yang digunakan untuk genom dan proteomik, apakah machine learning dan artificial intelligence bisa dipakai untuk turut membantu dalam pengolahan? Jika bisa, perubahan-perubahan seperti apa yang dapat terlihat dalam metode atau alatnya? Mungkin bisa ditangkap kalau semua pertanyaannya. Iya, jadi tentu juga ada ya, seperti saya juga tadi ya di beberapa kemudian aktivitas saya, misalnya saya menggunakan teknik-teknik clustering gitu ya. Beberapa publikasi saya juga itu bareng Bu Emma dari UII gitu ya, dan mahasiswa bimbingan bersama itu kita misalnya menggunakan algoritma dari KNN ya, Nearest Neighborhood, juga kemudian juga kita menggunakan X-motif B-clustering dan lain sebagainya ya. Jadi secara prinsip kalau datanya ada kan sebetulnya tapi kan kemudian ketika kita bicara machine learning dan artificial intelligence itu gitu ya, kita harus kembali lagi ke expertnya. Expertnya siapa ya? Orang biologi itu sendiri gitu. Jadi dengan data yang sedemikian banyak yang dihasilkan data, sebetulnya permainan atau topik-topik itu bisa kemudian bisa diurai dengan sangat banyak sekali gitu ya. Tetapi itu kembali lagi apakah kemudian ketika kita menggunakan misalnya algoritma KNN, kalau kita menggunakan misalnya deep learning dari CNN itu, apakah itu kemudian memberikan hasil yang memang berkorelasi dengan implikasi biologisnya gitu ya. Dan yang bisa menjawab itu ya itu harus balik lagi, itu ya harus memang orang life sciences gitu ya. Karena ya kalau kita bicara analisis data ya data adalah data gitu ya.
mau kita analisis dengan supervised learning, mau kita analisis dengan unsupervised learning gitu ya. Hasilnya seperti itu ya, kalau misalnya itu tidak sejalan dengan hipotesis atau malah kemudian bertolak belakang dengan kemudian pengetahuan yang ada di life sciences sendiri, ya tentu akhirnya menjadikan ya algoritma atau metode dari machine learning ataupun AI-nya sendiri ya dia akan tertolak dengan sendiri. Kalau di saya sendiri itu biasanya kami iterasi gitu ya. Jadi kami biasanya menggunakan pendekatan data mining gitu ya, atau machine learning itu kita coba di data yang ada, kita simulasikan, kita kembalikan lagi ke realnya gitu ya. Beberapa kita coba di lab apakah itu memberikan hasil yang sama atau memberikan hasil yang real. Baru setelah itu ya kita bisa katakan bahwa ya metode tersebut atau algoritma tersebut memang